3 akan membahas tentang materi kepemimpinan demokratis. Kelompok 3 beranggotakan Reni Dwirawati, Muhammad Marwan, Arum Nurmalitasari, Mei Kurniawati, dan Nur Fauzan Ardianto. Kepemimpinan demokrasi banyak sekali macam-macamnya dan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Saya sendiri akan membahas tentang apa itu kepemimpinan dan juga pengertian kepemimpinan demokratis. Menurut Kadarusman, kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama, self-leadership. Yang kedua, team leadership. Yang ketiga, organization leadership. Self-leadership itu yang dimaksud adalah suatu individu atau makhluk hidup dapat memimpin kehidupannya sendiri. Jadi, seseorang mampu memimpin kehidupannya sendiri. Bagaimana caranya dia bisa mengelola kehidupannya supaya tidak gagal. Dan yang kedua, membahas tentang team leadership. Team leadership itu yang dimaksud atau digarisbawahi merupakan memimpin suatu kelompok. Jadi tim itu kan kelompok. Jadi tim leadership itu bagaimana caranya pemimpin dapat melakukan cara bagaimana dia bisa memimpin suatu kelompok. Pengertian kepemimpinan demokratis menurut Robbins. Menurut Robin, kepemimpinan demokratis itu adalah menggambarkan pemimpin yang cenderung melibatkan karyawannya dalam mengambil suatu keputusan dan juga mendelegasikan suatu wewenang. Atau juga bisa dibilang suatu kepemimpinan yang dapat mendorong partisipasi karyawan dalam mengambil suatu metode atau sasaran kerja dan umpan balik untuk melatih pengikutnya. Baik, kita akan memasuki sifat kepemimpinan demokratis, yang mana upaya untuk menilai sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu perilakunya yang dipakai sebagai kriteria menilai dalam kepemimpinannya. Jadi ada triknya atau ada upaya untuk menjadikan seorang kepemimpinan itu mempunyai sifat yang baik atau kualitas dalam memimpin. Di sini dijelaskan bahwa menurut Ngalim Purwanto, sifat kepemimpinan demokratis terdapat 6 sifat. Yang pertama itu senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan. Jadi seorang pemimpin yang baik atau yang menerima apa adanya itu senang dikritik. Ada kesalahan, dia menerima kritikan dengan baik atau mendapatkan saran, pendapat dari orang lain. Kemudian yang kedua, mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan. Jadi seorang pemimpin yang demokratis itu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama-sama, tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi agar hasilnya apa yang dilakukan itu bisa menjadi baik. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha menyingkronkan kepentingan dari tujuan pribadi bawahan. Jadi usaha dari bawahannya itu disinkronkan, tidak mementingkan diri sendiri. Jadi dalam bekerja sama bisa adil. Bawahannya juga ikut kerjasama, ikut andil dalam melakukan sebuah usaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan dan membimbingnya. Jadi seorang pemimpin yang demokratis itu juga dalam memberikan arahan itu bisa tersampaikan terhadap bawahannya. Jadi di situ pemimpin demokratis itu membimbing dengan benar, membimbing secara baik sampai bawahannya itu bisa melaksanakan tugasnya. Kemudian yang kelima yaitu mengusahakan agar bawahan dapat lebih sukses dari dirinya. Jadi seorang pemimpin juga itu tidak bekerja sendiri. Jadi mereka saling membantu, saling bekerja sama agar semuanya sukses. Itu yang sukses dari dirinya sendiri maupun sukses dari perusahaannya. Jadi sama-sama mengusahakan bawahannya itu bisa lebih sukses dari seorang pemimpin yang demokratis. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Jadi apa yang diberikan tugasnya, dia seorang pemimpin itu bertanggung jawab. Yang diberikan, ditanggung jawabkan, diberikan pada bawahan juga itu harus ditanggung jawabkan dengan baik.
agar apa yang diinginkan bisa tercapai semua. Itu merupakan sifat kepemimpinan demokratis. Jadi 6 yang dimiliki sifat kepemimpinan demokratis itu jangan sampai dihilangkan. Itu merupakan hal yang perlu kita terapkan atau perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan sebagai seorang pemimpin yang demokratis. Yang selanjutnya yaitu ciri kepemimpinan demokratis. Yang pertama, kekuasaan pimpinan tidak mutlak. Setiap pimpinan organisasi yang menganut gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin tidak memiliki wewenang yang mutlak, di mana setiap keputusan dan kebijakan diambil melalui musyawarah mufakat. Dengan demikian, setiap pendapat dari bawahan dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam gaya kepemimpinan demokratis berlangsung dengan baik. Bawahan tidak perlu segan dalam memberikan saran, kritik ataupun masukan kepada pimpinan dengan tata cara atau prosedur yang benar sesuai dengan fakta. Dengan demikian, pimpinan akan mendengarkan saran dan pendapat dari bawahannya. Yang ketiga yaitu pengawas di kedua belah pihak. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh atasan kepada bawahan, tetapi juga sebaliknya. Ada pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pimpinan telah melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan aturan dan wewenang yang tertuang dalam peraturan. Yang keempat yaitu pemimpin dan bawahan memikul tanggung jawab bersama-sama. Hal ini, setiap kegagalan atau keberhasilan dipikul bersama-sama baik oleh pimpinan maupun oleh bawahannya. Yang kelima yaitu adanya kebebasan berpendapat bagi bawahan. Setiap bawahan memiliki andil yang sama dan keleluasaan untuk mengutarakan pendapat dan aspirasi mereka terhadap organisasi. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari kepemimpinan demokratis. Yang pertama yaitu kepemimpinan demokratis ini membuat seorang anggota dapat menciptakan ide-ide baru dan juga dapat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan solusi yang sangat kreatif. Yang kedua, di sini seorang anggota akan lebih peduli dengan hasil akhir suatu kegiatan. Jadi mereka tidak akan bersikap acuh tak acuh terhadap kegiatan tersebut. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab dengan kegiatan tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan demokratis. Namun yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu kelebihan dari kepemimpinan demokratis. Yang pertama, lebih memperhatikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, semua kebijaksanaan yang terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dari seorang pemimpin. Jadi pemimpin ini memiliki andil untuk memotivasi, memberi dukungan kepada anggota. Yang ketiga, semua kegiatan yang akan dilaksanakan didiskusikan. Namun, ketika dalam perundingan, dalam musyawarah, kelompok itu kesulitan, maka seorang pemimpin akan memberikan dua atau lebih alternatif yang dapat seorang anggota pilih. Untuk selanjutnya, para anggota ini bebas untuk bekerja sama dengan siapapun. Jadi kita tidak pilih-pilih. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu kekurangan dari kepemimpinan demokratis. Akan tetapi untuk slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Hadi. Saya persilakan. Selanjutnya kita akan masuk ke kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Jadi selain ada kelebihan yang dimiliki pemimpin yang demokratis, ada juga kekurangan yang dimiliki oleh pemimpin demokratis. Yaitu ada proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih banyak. Maksudnya
di sini sebagai seorang pemimpin yang demokratis itu harusnya lebih berpikir kritis, atau dalam arti itu memikirkan bagaimana hasilnya untuk menjadi yang lebih baik. Karena ya, dalam pengambilan keputusan tentunya tidak harus selalu benar. Nah, kadang membutuhkan waktu berjangka lama atau membutuhkan sekiranya mana yang terbaik untuk dijadikan buah langkah menuju kesuksesan. Itu harus mengambil keputusan yang memakan waktu yang lebih banyak itu. Jadi tidak sekali ada keputusan langsung diterima, itu perlu diproses atau dimatangkan secara baik. Kemudian sulitnya pencapaian kesepakatan. Nah itu, jadi antara orang satu dan yang lain tentunya kesepakatan itu pun tidak langsung jadi juga. Itu juga ada kesepakatan yang real atau kesepakatan yang istilahnya kayak musyawarah mufakat. Itu kan harusnya ada kesepakatan yang benar-benar diputuskan untuk menjadi yang lebih baik itu. Jadi kekurangannya di situ, sulitnya pencapaian kesepakatan. Karena jika tidak diterapkan dengan baik, sulit kesepakatan itu, ya maka hasilnya juga tidak akan menjadi yang terbaik itu. Itu kekurangan dari gaya kepemimpinan demokratis. Selanjutnya, contoh pemimpin yang menerapkan gaya demokratis. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas bersama. Nah, ada beberapa tokoh yang menerapkan gaya demokratis, antara lain yang pertama John F. Kennedy. John F. Kennedy merupakan presiden Amerika yang ke-35. John F. Kennedy ini juga biasa disebut dengan JFK. Nah, JFK menjabat pada tahun 1963. Salah satu kebijakan yang membuktikan jika JFK menerapkan gaya pemerintahan demokratis adalah ia pernah mengizinkan sekelompok masyarakat Kuba yang ada di pengasingan yang telah dipersenjatai dan dilatih untuk menyerang dan membebaskan tanah air mereka dari kedudukan Uni Soviet pada tahun 1962. Beliau percaya seseorang atau sekelompok orang dapat menyelesaikan masalah bersama apabila mereka dapat menyatukan kebutuhan, keunggulan, dan bekerja sama. Yang kedua adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lahir pada 2 Oktober 1969 dan wafat pada tanggal 30 Januari 1948. Mahatma Gandhi merupakan tokoh politikus dan pemuka agama dari India. Mahatma Gandhi adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi atau pantang kekerasan yang diyakini adalah kekuatan paling ampuh bagi umat manusia. Selanjutnya adalah B.J. Habibie. B.J. Habibie dapat diketahui berasal dari Indonesia, merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang menggantikan Soeharto pada tahun 1999. Nah, pada masa kepemimpinan Habibie, kebebasan pers dibuka lebar-lebar sehingga melahirkan demokratisasi yang lebih besar. Pada saat itu pula peraturan-peraturan perundang-undangan banyak dibuat dan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Menurut Kadarusman, tahun 2012, kepemimpinan dibagi menjadi 3, yaitu self-leadership, team leadership, dan organization leadership. Menurut Robinas, tahun 2003, halaman 167, kepemimpinan demokratis menggambarkan gaya kepemimpinan yang cenderung melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dalam kepemimpinan demokratis ini terdapat beberapa sifat dan ciri tersendiri. Selain itu juga ada manfaat, kelebihan maupun kekurangan. Adapun pemimpin yang bergaya kepemimpinan demokratis seperti John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, dan juga B.J. Habibie. Nah, demikian materi dari kelompok 3 mengenai kepemimpinan demokratis. Ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.